semoga kalian gak bosan ya nonton vlog aku gitu kan. Kalau semisal kalian gak bosan, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Nah, aku mau lanjut part aku yang kemarin-kemarin yang hanya beberapa menit itu ya. 5 menit kalau nggak salah aku ngeditnya. Cuma 5 menit padahal aku ngomongnya banyak banget. Tapi karena ngomongnya maju mundur, nggak maju maju tapi kayak maju habis mundur, mundur habis maju, jadi ya udah gitu. Jadi aku melanjutkan part sebelumnya. Aku bakal nunjukin ke teman-teman video aku pas aku lagi magang di JTV. Nah, di JTV itu aku disuruh jadi pembawa berita, pembaca berita. Apa kabar pemirsa iJogja? Saya Sylvia Subitmele akan membacakan informasi terkini seputar Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, Biro Organisasi Setda DIY memberikan pendampingan penyusunan rencana akselerasi. Demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, Biro Organisasi Setda DIY memberikan pendampingan penyusunan rencana aksi daerah tahun 2020 kepada OPD dan UPT di DAI. Jadi JTV itu, yang teman-teman yang belum tahu, JTV itu adalah televisi milik pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Dia itu meliput tentang kegiatan pemerintah, terus kayak meliput tentang kesenian, kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Jadi itu kayak salah satu cara dia mempromosikan Yogyakarta, seperti itu. Dan saya sempat magang sana 2 bulan gitu, tapi masih, karena saya setelah pertengahan magang saya waktu itu corona COVID mulai bermunculan di Indonesia, dan waktu itu saya buatnya kayak saya disuruh buat naskah infografis untuk corona. Dan pengalaman tuh pas beberapa kali tag naskah itu gak ada suaranya. Padahal aku udah tag 5 video tapi gak ada suaranya. Cuman satu yang ada suaranya, dan itu pun gambarnya diambil dari samping. Saya di depan dari samping. Jadi kayak ala-ala gitu. Jadi kayak seolah 2 kamera padahal 1 kamera. Tapi aku bikinnya kayak kelihatan banget 2 kamera. Jadi satunya dari samping, satunya dari depan. Jadi aku tagnya harusnya 2 kali. Tapi 1 kali kan dari samping tuh berhasil. Yang dari depan 4-4-nya gak ada suara. Akhirnya aku harus tag ulang. Mau gak mau aku tag ulang, kan sampai sekarang aku nggak tahu videonya jadi apa enggak. Kayaknya diedit di JTV sama editornya, tapi nggak tahu ini kenapa baju saya turun-turunnya saudara. Jadi kayak ya udah, aku bakal nunjukin ke teman-teman seperti apa jadi pembawa berita di JTV. Itu aku disuruh langsung tag hari itu, dan aku nggak tahu kalau hari itu ada tag. Otomatis wajahku ini tidak ada make upnya. Orang udah jelek kayak gini kan, gak ada make up kan jelek banget gitu kan, jadi harus make up dulu gitu. Gak ada make upnya, gak ada make up. Terus ada kayak blush on sisa-sisa gitu, dari lipstick kan aku pakai gitu. Terus ya udah nge-tag. Terus karena hari itu nggak jadi, hari besoknya aku nge-tag, dan pas tag itu beberapa kali tag akhirnya jadi. So ini dia videonya buat teman-teman. Teman-teman, tahu nggak sih virus yang bikin heboh dunia di awal tahun ini? Ya, virus corona. Virus yang hangat diperbincangkan oleh media, bahkan menjadi perbincangan hampir di seluruh negara. Dan inilah beberapa fakta terkait virus corona. Fakta yang pertama, virus yang dapat menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok, dan sampai saat ini virus corona sudah menyebar ke 28 negara, mulai dari yang paling banyak, yaitu China, Hong Kong, Singapura, sampai ke negara Nepal, Sri Lanka, dan Indonesia dengan angka terkecil. Fakta yang kedua, virus corona merupakan penyakit zoonosis, artinya ditularkan dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Fakta yang ketiga, menurut pakar di WHO, virus ini merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit flu hingga penyakit yang lebih parah. Misalnya Middle East Respiratory Syndrome, MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Fakta yang keempat, menurut peta persebaran total angka kematian mencapai 3.100. Jadinya apa nih? Baca stop ya? Nah, dan setelah aku tag-nya berkali-kali yang baju coklat tapi gagal, akhirnya aku nge-tag lagi besoknya, dan aku pakai baju merah itu. Dan dari situ aku udah benar sih. Dan setelah nge-tag itu, hari itu aku diminta dong, karena waktu itu kan udah make up, jadi diminta sama penulis naskah di JTV, Via sekalian dong baca berita, hari ini ada 3 berita. What? 3 berita? Terus akhirnya aku ada kakak salah satu pekerja di sana juga, aku minta tolong, Kak, aku 2 berita aja ya, Kakak 1 berita ya, mau ya, karena kan nggak mungkin dong aku baca 3 berita dengan baju yang sama, kan harus beda-beda. Akhirnya aku cuma baca 2 berita, dan beritanya tentang COVID and then tentang pacuan kuda. Tapi itu COVID baru 2 di Indonesia baru 2 di Indonesia. Jadi pas yang aku tag pakai baju coklat itu COVID belum ada di Indonesia.
setelah aku tag pakai baju merah, COVID udah ada di Indonesia ya. Jadi setelah itu aku mulai baca berita. Jadi aku senang banget baca berita di JTV gitu. Maksudnya kan kayak oh my god, aku tuh suka banget kalau tampil di depan layar, sama belakang layar juga aku suka. Jadi semuanya aku suka gitu. Setelah dari situ aku mulai mengikuti kegiatan-kegiatan di JTV, mulai dari nungguin Sultan untuk press conference karena di Jogja udah banyak yang terjangkit COVID. Bukan banyak sih, baru beberapa gitu kan. Tapi di Jakarta yang udah banyak. Baru 2 kayaknya ya. Lupa aku, pokoknya udah COVID-nya udah ada di Indonesia gitu. Dan aku waktu itu mengikuti Sultan untuk press conference, ketemu sama waktu itu aku liputan yang pembagian gugus tugas COVID gitu kan, aku juga yang ikut. Dan aku senang banget kerja di TV pemerintah, karena kalau di TV pemerintah tuh kita jadi tahu banyak hal gitu. Salah satu poin yang aku paling suka kerja di TV pemerintah, karena TV pemerintah tuh kita kayak jadi kalau di TV pemerintah kita tuh enak, karena kita itu udah dari protokol udah sediain kita jadwal. Kadang juga ada orang yang kirim chat gitu ke TV kayak proposal gitu, pengen diliput acaranya. Jadi kita nggak perlu cari bahan untuk liputan, kita udah ada jadwal liputan sendiri. Jadi enak banget kerja di situ, tinggal kita jalan capcus langsung kita pergi liputan gitu. Tapi kalau misalnya kerja di TV, kalian harus pintar-pintar, kalian harus kreatif, kalian jangan nunggu disuruh tapi melihat gitu. Kalian harus peka terhadap momen. Itu yang paling penting sih kalau kerja di TV gitu. Dan kalau kerja di TV kalian harus siap dimarahin teman-teman. Kalian harus menerima masukan, jangan hanya pengen memberi masukan tapi sulit untuk menerima masukan. Itu nggak banget teman-teman. Di intinya tuh kalau semisal kerja di dunia broadcasting, kalau kamu telat sedikit kamu bakal kehilangan momen. Dan kalau kehilangan momen itu sangat berharga banget kalau orang-orang yang kerja di TV. Jadi kalau semisal kamu berleha-leha dan tidak cepat jadi kita harus cekatan ya. Kalau semisal kamu gak cekatan, momennya hilang, kamu dimarahin tuh sama kru dari TV, kamu akan dimarahin sama pimpinan kamu. Otomatis, kenapa suara pesawat ini sangat mengganggu sekali ya kan? Otomatis kalau kamu udah kehilangan momen kayak gitu, beritanya kamu bakal ketinggalan berita, kamu bakal ketinggalan statement gitu kan, karena kita kan butuh statement dari sana gitu. Kalau statementnya udah statement gak penting, yang gak ada poinnya gitu, kamu bakalan dicap tidak bekerja dengan baik dan benar gitu. Jadi itu adalah salah satu poin yang kamu harus perhatikan ketika kamu masuk di dunia broadcasting. So itu sangat penting sekali buat teman-teman yang udah like dan udah subscribe. Terima kasih banyak. Aku sangat bangga sama kalian. Aku sangat senang. Terima kasih karena telah mendukung aku, mensupport aku. Support kalian sangat berarti. Dan sampai ketemu di sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalian kasih tahu dong ke aku buat video apa kayak, konten apa kayak yang menarik. Aku kadang udah stuck banget gitu, karena kan di kosan aja otomatis bingung tuh aku mau cari. Jadi pokoknya kalau misalnya kerja di TV, kalian harus siap dimarahi gitu kan. Kalian harus siap untuk menerima konsekuensinya, karena jadwal tidur kalian terganggu, tiba-tiba calling, via bisa liputan nggak hari ini? Bisa dong, atau harus bisa gitu. Dan selama ini aku emang bisa terus sih, nggak nolak gitu. Konten apa yang menarik gitu, karena kalau di rumah aja otomatis ya kontennya gitu aja, hanya curcol nggak jelas Carlota. Tapi semoga Carlota aku kali ini bermanfaat buat kalian, walaupun sedikit sekali manfaatnya ya. Semoga kalian terima. Dan aku butuh banget masukan kalian, pengennya buat vlog apa gitu kan, biar aku nggak bosan banget di rumah. Dan buat teman-teman, aku ngerekamnya pakai handphone, jadi kalian nonton di laptop atau di notebook agak sedikit buram-buram gak jelas, aku minta maaf karena aku nggak tanggung jawab ya. Aku udah bilang kalau aku ngerekamnya pakai handphone. So buat teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu di vlog video selanjutnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya lah. Bye bye. Ya, dan satu lagi, aku sempat lupa. Setelah COVID ini aku pernah diundang untuk kayak interview. Kayak aku interview mewakili anak-anak dari Maluku. Tapi waktu itu cuma dibilang via Maluku gitu. Dan aku senang banget karena interview dong. Tapi sekarang tuh masih diedit gitu, jadi nggak tahu kapan tayangnya. Buat teman-teman kalau udah tayang jangan lupa pantau Instagramnya Happy Kurniawati, karena di situ ini ada chat masuk ya. Karena di situ ada videonya gitu. Judulnya tuh kayak, topiknya tuh kayak harapan untuk anak-anak kuliah sekarang, harapan untuk kedepannya seperti itu sih. Nanti aku bakalan tunjukin cuplikannya di sini buat teman-teman.
Now President Joko Widodo, who made the announcement earlier, stated that Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk orang tua aku sih selalu mendukung aku ya, selama itu positif dan baik. Bagaimana saya membatasi diri untuk social distancing maupun physical distancing untuk tidak bertemu. Tetap semangat dan stop, tidak pada Indonesia terserah. Indonesia berjuang lagi, Indonesia bangkit lagi, bangkit lagi.